Ketika diri kita, diri saya, dan diri teman-teman memiliki kepekaan yang lebih dibandingkan orang pada umumnya terhadap hal-hal gaib, terhadap dunia supranatural, maka teman-teman harus memiliki tujuan yang benar. Teman-teman harus mengetahui alasan yang benar agar pastinya diri teman-teman tidak menjadi orang yang tersesat. Namun, teman-teman bisa menyalurkan berbagai macam energi positif kepada orang-orang di sekitar diri teman-teman. Dan yang harus teman-teman lakukan adalah halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo, channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Banyak orang yang mengatakan bahwa kemampuan supranatural dapat dipelajari oleh siapapun dalam kondisi apapun. Ya, memang benar, orang-orang bisa mempelajari dunia supranatural. Jika mereka benar-benar serius, orang-orang ini juga bisa dapat menguasai mungkin berbagai macam kemampuan yang ada di dalam dunia supranatural. Namun teman-teman, pastinya akan berbeda ketika seseorang yang terlahir telah diberikan kemampuan ataupun bakat supranatural dalam diri mereka. Orang-orang ini akan lebih mudah mengasah, mendalami berbagai macam kemampuan supranatural dibandingkan dengan orang-orang yang tidak terlahir dengan kemampuan tersebut, namun mencoba untuk menguasai dan mempelajari berbagai macam hal tentang dunia supranatural. Namun teman-teman, kita kesampingkan dulu asal-usul kemampuan supranatural yang ada di dalam diri seseorang. Abaikan baik mereka yang berasal memang dari sejak lahir atau orang-orang yang belajar untuk menguasai kemampuan tersebut. Hal itu tidaklah penting jika ternyata orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural tidak memahami, tidak mengetahui tujuan, makna, atau bahkan alasan mengapa diri mereka mempunyai kemampuan supranatural di dalam hidup mereka. Karena banyak orang yang menguasai berbagai macam kemampuan supranatural. Banyak orang yang memiliki jam terbang yang sangat banyak di dalam dunia supranatural. Atau bahkan banyak orang di dalam kehidupan sehari-harinya seringkali berhubungan dengan hal-hal yang berbau dunia supranatural. Tetapi orang-orang ini tidak memahami teman-teman. Apakah alasannya? Apakah maknanya? Apakah tujuannya? Mengapa diri mereka bisa berhubungan menguasai hal-hal yang berbau supranatural? Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tujuan sebenarnya, makna asli, alasan sesungguhnya mengapa seseorang, mengapa diri kita, mengapa diri teman-teman dan juga diri saya mampu mengetahui, mendalami, mempelajari, bahkan sampai merasakan hal-hal yang berhubungan dengan supranatural. Pastinya teman-teman, dengan video ini saya berharap teman-teman yang menyaksikannya dapat memahami, dapat mengetahui, serta menyadari tujuan sebenarnya dari kemampuan supranatural yang ada di dalam diri teman-teman. Namun teman-teman, seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini lebih dalam lagi, sebelum kita mengupas tuntas hal ini lebih lebar lagi, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Dan apabila teman-teman ingin sharing dengan saya, teman-teman ingin bertanya dengan saya seputar pengalaman supranatural yang teman-teman alami,
atau hanya teman-teman sekedar ingin bercerita, bercurhat mengenai hal-hal supranatural yang teman-teman alami, teman-teman bisa langsung follow akun Instagram saya. Karena dalam Instagram saya, seperti yang telah teman-teman sering lihat, saya akan sering melakukan live video call dengan teman-teman semua untuk saling sharing. Dan jika dalam live tersebut mungkin saya melihat berbagai macam sosok gaib yang ada dalam diri teman-teman, dan jika saya diizinkan, saya akan mengatakan sosok-sosok apa saja yang ada di dalam diri teman-teman. Namun sekali lagi, live tersebut bukanlah ajang pamer atau ajang sombong diri saya yang bisa melakukan penerawangan, karena tujuan sebenarnya live tersebut hanya untuk sekedar sharing dan menjawab beberapa pengalaman yang mungkin sedang teman-teman alami. Oleh karena itu, teman-teman tidak usah tunggu lama-lama lagi, teman-teman langsung saja follow akun Instagram saya, dan teman-teman bisa join dalam live streaming bersama saya. Seperti yang saya katakan di awal video, teman-teman, banyak orang-orang yang mungkin bisa menguasai, mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan dunia supranatural. Baiknya memang dari lahir mempunyai bakat tersebut, atau mereka yang mempelajari setelah tumbuh menjadi dewasa. Tetapi teman-teman, banyak dari orang-orang ini juga justru ketika mempunyai bakat supranatural, mereka melupakan, mereka justru tidak mengetahui alasan, tujuan, dan mengapa diri mereka bisa menguasai, merasakan berbagai macam hal-hal yang berhubungan dengan dunia supranatural. Justru banyak dari antara mereka yang menjadi tersesat, yang menjadi hilang arah, dikarenakan kemampuan supranatural yang ada di dalam diri mereka. Salah satu yang paling sering membuat seseorang hilang arah adalah uang, teman-teman. Ya, mungkin sudah tidak asing lagi, teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah sering menemukan orang-orang di luar sana ketika mempunyai kemampuan supranatural, justru tujuan utama dalam hidup mereka adalah mencari uang, untuk mendapatkan uang dari kemampuan supranatural yang mereka miliki. Baik dengan menjual jimat-jimat, baik dengan menjual berbagai macam benda pusaka, atau bahkan orang ini meminta imbalan-imbalan tertentu untuk orang-orang yang mungkin memiliki pertanyaan, untuk orang-orang yang mungkin memiliki persoalan di dalam hidup mereka. Orang-orang ini justru mengharapkan mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang datang dan meminta bantuan dari kemampuan supranatural yang mereka miliki. Pastinya teman-teman sudah tidak asing dengan orang-orang yang memiliki tujuan seperti ini. Banyak sekali, teman-teman. Bahkan saya sendiri seringkali menemukan orang-orang yang justru menipu orang lain, mengatasnamakan kemampuan supranatural. Padahal sejatinya diri mereka tidak bisa melakukan apa-apa, atau bahkan mungkin memang mereka bisa melakukan, mereka bisa kontak dengan hal-hal yang berhubungan dengan supranatural, tetapi kemampuan mereka hanya sedikit. Namun mereka ingin meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari orang yang mengharapkan pertolongan dari kemampuan diri mereka. Bahkan teman-teman, ada beberapa orang yang sejatinya memang bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan kemampuan supranatural yang ada dalam diri mereka, tetapi justru orang-orang ini mengharapkan imbalan atas apa yang telah mereka lakukan, atas kemampuan supranatural yang mereka lakukan, sehingga bisa menyembuhkan orang tersebut. Apakah hal ini benar? Tentu saja tidak, teman-teman. Dengan teman-teman mengharapkan uang dari kemampuan yang ada di dalam diri teman-teman, dari kemampuan supranatural yang teman-teman miliki, justru bukan kekayaan yang akan datang menghampiri diri teman-teman, melainkan teman-teman sedang mengumpulkan berbagai macam malapetaka, berbagai macam musibah yang akan menimpa diri teman-teman. Teman-teman harus yakin, teman-teman harus percaya, teman-teman bisa pegang kata-kata saya. Jika seandainya teman-teman memiliki kemampuan supranatural, teman-teman mampu menyembuhkan orang lain, atau bahkan
Ada orang yang ingin datang bercerita, meminta solusi dengan kemampuan yang ada di dalam diri teman-teman. Namun teman-teman tidak mengharapkan imbalan. Teman-teman tidak mengharapkan uang mereka. Saya yakin, pegang kata-kata saya teman-teman. Teman-teman justru akan diberikan rezeki yang melimpah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin bukan dalam bentuk uang. Mungkin jika kita pikir secara logika, teman-teman akan kehilangan uang yang mungkin akan diberikan oleh orang tersebut kepada diri teman-teman. Namun yang harus teman-teman ingat, rezeki bukanlah selalu mengenai uang. Hidup tenang juga merupakan sebuah rezeki. Hidup sehat juga merupakan sebuah rezeki. Hidup sejahtera, hidup bahagia, melihat orang-orang di sekitar kita senang, itu juga merupakan sebuah rezeki. Di saat diri teman-teman susah, di saat orang-orang terdekat, orang-orang yang teman-teman cintai susah dan dibantu sama orang lain, itu juga merupakan rezeki teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, jika seandainya diri teman-teman yang memiliki kemampuan supranatural dan teman-teman memiliki tujuan untuk mengumpulkan uang dengan kemampuan supranatural yang teman-teman miliki, hentikan saat ini juga. Hilangkan pikiran tersebut jauh-jauh. Teman-teman harus tanamkan dalam hati teman-teman kemampuan yang teman-teman miliki. Apa yang teman-teman bisa harus bisa digunakan untuk membantu, untuk menolong orang lain secara gratis. Hal lain yang dapat membuat seseorang tersesat selain uang adalah ketenaran. Ya, banyak orang-orang yang mempunyai kemampuan atau bakat supranatural di dalam diri mereka justru mempunyai tujuan agar diri mereka bisa tenar, agar diri mereka bisa terkenal, agar diri mereka bisa diketahui dan diakui oleh banyak orang. Mungkin teman-teman berpikir hal ini merupakan jalan pintas, karena ketika teman-teman bisa melakukan hal-hal unik, ketika teman-teman bisa melakukan, memprediksikan hal-hal di luar nalar, maka banyak orang akan berbondong-bondong datang, menyukai, menjadi fans, menjadi penggemar diri teman-teman. Namun teman-teman, sebenarnya justru ketika banyak sekali orang yang mengetahui bahwa diri teman-teman mempunyai bakat supranatural, maka akan ada banyak orang juga yang datang untuk menguji, untuk mengetes kemampuan supranatural yang ada di dalam diri teman-teman. Mungkin teman-teman akan bertanya, ya tidak masalah jika orang mengetes diri saya. Justru hal tersebut merupakan sebuah masalah teman-teman. Ketika orang yang mengetes mungkin tidak memiliki kemampuan yang besar, ya mungkin teman-teman tidak akan merasakan hal apapun, baik dalam diri teman-teman, tubuh teman-teman, ataupun kehidupan teman-teman. Namun, akan lain ceritanya jika ternyata yang mencoba untuk mengetes kemampuan diri teman-teman adalah orang-orang yang memang telah memiliki jam terbang, telah memiliki pengalaman banyak, atau bahkan mempunyai energi serta kemampuan di atas diri teman-teman. Pastinya efek yang akan teman-teman rasakan, dampak yang akan teman-teman rasakan bisa begitu sangat besar. Tidak jarang orang-orang yang diuji oleh orang lain dan orang tersebut kalah. Selain mempunyai penyakit yang akan datang dalam diri mereka, bisa jadi orang tersebut juga akan mempunyai kehidupan yang sangat kacau balau. Ya, hal ini dikarenakan serangan, uji coba dari orang lain yang mungkin tidak suka dengan perilaku teman-teman yang terlihat seolah-olah memamerkan bakat supranatural diri teman-teman. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan hal ini, ya kalau untuk tenar, mengapa saya membuat channel ini dan menyebarkannya di YouTube atau di Instagram? Jika teman-teman perhatikan dari awal saya membuat video, bahkan sampai detik ini, sampai video ini saya upload, saya sama sekali tidak pernah menunjukkan jati diri saya. Karena memang
Ketenaran bukanlah yang saya cari. Karena video-video saya hanya ingin berbagi mengenai pengalaman-pengalaman supranatural yang terjadi dengan diri saya atau yang terjadi dengan teman-teman indigo lain yang saya kenal. Jika memang saya ingin mencari ketenaran, tidak perlu saya harus menggunakan topeng ini. Pastinya saya akan menunjukkan wajah asli saya. Karena buat apa saya menggunakan topeng jika saya ingin terkenal? Orang-orang tidak mengetahui diri saya. Dan jika teman-teman lihat seberapa banyak orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan supranatural menjadi terkenal, menjadi tenar. Berapa banyak orang yang memiliki bakat supranatural dan berapa banyak orang yang benar-benar bisa tenar dan terkenal dengan kemampuan supranatural yang mereka miliki. Teman-teman bisa bandingkan dengan orang-orang yang mempunyai suara yang bagus. Teman-teman bisa bandingkan dengan orang-orang yang mempunyai bakat akting yang bagus. Mereka akan jauh lebih cepat terkenal dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki bakat supranatural di dalam diri mereka. Dan yang harus teman-teman ketahui, banyak mungkin orang-orang yang telah teman-teman ketahui terkenal di dalam dunia supranatural. Padahal kenyataannya, semua hal yang mereka katakan, semua hal yang mereka klaim bisa mereka lakukan hanyalah berupa tipu daya, efek kamera, atau bahkan settingan belaka. Tidak semua orang-orang yang mungkin telah terkenal karena kemampuan supranatural benar-benar terkenal atas kemampuan supranatural mereka. Banyak mereka justru melakukan tipuan-tipuan agar membuat diri mereka menjadi terkenal. Oleh karena itu teman-teman, tujuan yang salah adalah beranggapan dengan mempunyai bakat supranatural bisa membuat diri kita menjadi tenar, menjadi terkenal, menjadi public figure. Hal tersebut adalah hal yang salah. Karena selain dapat memberikan dampak untuk kehidupan diri teman-teman, ketika ada orang lain yang ingin menguji coba, ketika ada orang lain yang ingin mengetes kemampuan diri teman-teman, maka akan ada efek negatif yang bisa teman-teman rasakan. Oleh karena itu, buang jauh-jauh pikiran tersebut. Tinggalkan pikiran tersebut. Jangan pernah berharap diri teman-teman bisa terkenal karena kemampuan supranatural. Selain mempunyai tujuan untuk memperkaya diri, selain memiliki tujuan untuk menjadi terkenal, tujuan yang ketiga ini juga bisa membuat seseorang tersesat karena kemampuan supranatural yang ada dalam diri mereka sendiri. Ya, tujuan yang ketiga ini adalah tujuan hawa nafsu. Mungkin teman-teman bingung apa sih yang dimaksud dengan tujuan hawa nafsu? Nah, jika teman-teman menyadarinya, dan saya yakin juga teman-teman pasti tahu, banyak sekali orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural justru digunakan untuk melampiaskan hawa nafsu bejat yang ada di dalam diri mereka. Orang-orang ini justru menggunakan kemampuan yang ada dalam diri mereka untuk bisa melecehkan orang lain. Bahkan ada beberapa orang sampai tega untuk memperkosa orang lain dengan tipu daya kemampuan supranatural yang ada di dalam diri mereka. Orang-orang ini biasanya menganjurkan untuk melakukan berbagai macam ritual-ritual aneh sampai ritual berhubungan badan dengan maksud menyalurkan hawa nafsu yang ada di dalam diri mereka. Jika teman-teman pernah atau terlintas pikiran seperti ini, maka saya katakan dosa, hal buruk akan datang menimpa diri teman-teman. Jangan pernah bermain-main dengan hal-hal gaib, apalagi untuk hal-hal yang tak senonoh, untuk hal-hal yang tidak pantas, seperti melampiaskan nafsu bejat yang ada di dalam diri teman-teman. Karena efek dari hal tersebut, dampak dari hal tersebut
akan sangat luar biasa. Makhluk-makhluk yang ada dalam dunia supranatural, ketika mereka tidak suka dengan apa yang teman-teman lakukan, mereka bisa melakukan apapun, dan pastinya apapun yang akan mereka lakukan akan diizinkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Maka tidak jarang orang-orang yang memiliki tujuan ini, hidup mereka akan hancur berantakan, baik dari karir, rezeki, bahkan hidup sosialnya akan menjadi hancur berantakan. Nah, karena itu teman-teman, jika sedikit saja terlintas di pikiran teman-teman, ketika diri teman-teman memiliki bakat supranatural dan teman-teman berharap bisa menyalurkan hawa nafsu bejat diri teman-teman kepada orang lain, teman-teman harus segera meninggalkan pikiran tersebut. Teman-teman harus bisa mengoreksi diri teman-teman, dan teman-teman harus bisa merubah sifat tersebut, karena sebelum terlambat. Jika hal ini telah terlambat, saya yakin hidup teman-teman akan hancur oleh kemampuan supranatural diri teman-teman sendiri. Lalu pasti teman-teman bertanya, apakah alasannya mengapa saya bisa mengetahui hal-hal dunia supranatural? Apakah tujuan sebenarnya? Nah, teman-teman harus mengetahui bahwa kemampuan supranatural yang ada dalam diri teman-teman, hal-hal apa saja yang bisa teman-teman lakukan yang berhubungan dengan dunia supranatural adalah kemampuan yang diberikan secara cuma-cuma dan diizinkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, ketika diri teman-teman membantu orang lain, ketika diri teman-teman menolong orang lain, maka jangan pernah terlintas sedikit pun di pikiran teman-teman untuk bisa mendapatkan keuntungan dari pertolongan yang teman-teman berikan. Teman-teman harus benar-benar tulus, teman-teman harus benar-benar ikhlas ketika membantu orang lain. Ketika ada orang lain meminta konsultasi kepada diri teman-teman, jika teman-teman bisa jawab, maka teman-teman harus menjawab dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Lalu mungkin teman-teman akan bertanya, bagaimana jika orang yang saya bantu memaksa untuk memberikan upah, untuk memberikan imbalan? Ya, teman-teman harus tetap menolak upah tersebut. Jika orang ini memaksa, teman-teman bisa menyuruh orang tersebut untuk memberikan apapun yang ingin dia berikan kepada diri kita ke orang lain yang lebih membutuhkan. Seperti yang saya katakan di awal video, rezeki itu bukan hanya sekedar uang, dan rezeki itu tidak hanya datang melalui orang yang kita tolong dan mereka berikan kepada kita. Jika kita bisa menolak pemberian dari orang yang kita tolong, percaya sama saya, Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan rezeki yang melimpah, baik kesehatan, kesejahteraan, keharmonisan, bahkan diri kita mungkin tidak akan memiliki beban apapun di dunia ini. Dan bukan hanya sekedar ikhlas teman-teman, teman-teman juga harus bisa membimbing orang lain. Teman-teman juga harus bisa menyebarkan energi positif. Teman-teman juga harus bisa membuat orang lain menyadari bahwa sejatinya di dunia ini memang ada berbagai macam sosok makhluk alam gaib yang dikuasai oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin teman-teman tidak menyadarinya, tetapi banyak orang di luar sana yang hanya meyakini bahwa di dunia ini hanya ada manusia, hanya ada hewan, hanya ada tumbuhan, dan Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak orang melupakan selain 4 hal tersebut, masih ada makhluk alam gaib dan berbagai macam sosok malaikat di dunia ini. Oleh karena itu, kita, teman-teman, orang-orang yang punya bakat supranatural harus menyadarkan hal tersebut, harus membuktikan hal tersebut kepada orang-orang yang tidak memahaminya. Bukan malah justru kita menyesatkan orang tersebut, bukan malah kita justru membuat orang tersebut celaka, tapi kita harus membuktikan, kita harus membimbing, kita harus bisa membuat orang tersebut memahami bahwa
selain 4 hal tersebut, masih ada sosok gaib dan masih ada sosok malaikat di sekitar kita. Oleh karena itu teman-teman, saya harap dengan video ini teman-teman jadi lebih mengerti mengapa alasannya diri teman-teman bisa memahami, bisa mengetahui berbagai macam hal mengenai dunia supranatural. Saya harap dengan video ini teman-teman bisa menemukan tujuan yang harus teman-teman lakukan dengan kemampuan supranatural yang ada di dalam diri teman-teman. Pastinya saya berharap teman-teman tidak menjadi salah satu orang yang memiliki tujuan yang salah sehingga membuat diri teman-teman menjadi hancur, berantakan. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.